Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas sebuah topik yaitu apakah tes DNA nantinya bisa menjadi bagian dari keabsahan nasab. Ini merupakan sebuah pikiran kritis terhadap tradisi Islam. Nah, topik ini saya bahas dari suatu latar belakang ya bahwa tes DNA saat ini menjadi kontroversi dalam dunia Islam Indonesia, terutama yang terkait dengan kasus isu nasab para habib di Indonesia yang selama ini mengklaim sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, tes DNA saat ini menjadi polemik fikih Islam ya, karena konteksnya di sini akan dijadikan sebagai penentu apakah seseorang itu beneran keturunan Rasulullah atau tidak, yaitu untuk menentukan keabsahan suatu garis keturunan atau nasab. Dan karena ini penentuan sebagai suatu garis keturunan Rasulullah atau tidak, kalau ini nanti bisa disahkan ya maka nanti pada kasus-kasus yang lainnya juga bisa menjadi suatu tolak ukur seseorang itu keturunannya siapa, termasuk nanti dalam pengukuran misalnya seseorang itu mahram atau tidak, terutama nanti untuk mungkin jika ada kasus ya seseorang itu tidak tahu orang tuanya itu siapa ya, sehingga nanti untuk kasus-kasus seperti itu bisa terjawab dengan jelas menggunakan perkembangan teknologi masa kini dan ilmu pengetahuan masa kini juga. Nah, di mana garis keturunan atau orang tua biologis saat ini merupakan salah satu isu yang sangat penting bagi sebagian tapi cukup besar ya kelompok Islam, terutama kelompok-kelompok Islam saat ini yang terkait dengan Habib-Habib itu. Tapi sebenarnya banyak lagi ya untuk kelompok-kelompok Islam lainnya yang terkait dengan isu-isu lainnya, termasuk masalah mahram tadi ya. Oke, kita lihat di sini ya argumentasi kelompok Islam yang anti terhadap tes DNA. Beberapa pihak yang menolak tes DNA sebagai bukti keabsahan nasab berhujah bahwa metode itu tidak ada dalam kitab-kitab nasab yang sudah dikenal dan dipercayai banyak orang ya. Jadi nanti selama ini kan orang dalam menilai ya bahwa sesuatu itu ajaran Islam atau bukan itu berdasarkan pada kitab-kitab kuno atau kitab-kitab salaf ya. Jadi kalau ada ilmu-ilmu baru seperti tes DNA atau teknologi baru seperti ini ya, biasanya banyak yang menolak dengan alasan bahwa agama itu didasarkan pada kitab-kitab salaf atau kitab-kitab kuno yang sudah ada sebelumnya. Jadi boleh dikatakan bahwa tes DNA ini bisa dikatakan sebagai bid'ahnya atau bid'ah-bid'ah agama atau mengada-ngada terhadap tradisi literasi Islam yang sudah dianggap lebih mapan, yaitu merujuk kepada kitab-kitab kuno atau sesuatu yang sudah ditulis pada kitab-kitab ya, mungkin kalau Islam ya berbahasa Arab gitulah ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian apakah kontroversi tes DNA ini nantinya bisa digunakan untuk validasi nasab ya, dan akan merubah landscape intelektual masyarakat Islam ke depannya ya. Fenomena ini bisa menjadi portal problematika yang akan terus bergulir di dalam dunia Islam dalam menghadapi perkembangan ilmu dan teknologi. Sebenarnya nanti isu yang akan dihadapi oleh umat Islam itu tidak hanya soal teknologi dan ilmu tentang DNA itu saja ya. Bahkan gulirannya ya nanti bisa saja seperti bola salju yang akan semakin membesar, di mana banyak hal lainnya juga akan ikut dipertanyakan keabsahannya ketika sudah terinfiltrasi dengan teknologi atau ilmu serta peralatan modern. Seperti apakah umroh atau haji menggunakan virtual reality nantinya akan dianggap sah. Kemudian membersihkan najis mughaladah yang sebelumnya menggunakan itu ya menggunakan tanah ya. Kemudian dengan berkembangnya sabun antiseptik yang sudah lebih modern dan terbukti lebih sehat itu, nantinya apakah itu akan dianggap lebih sah ya? Nah, tidak lagi menggunakan lumpur dengan 7 kali diusap, salah satunya dengan menggunakan tanah tadi ya, 7 kali dengan air dan 1 kali dengan tanah tadi ya. Lalu apakah babi yang akan tetap diharamkan sekalipun peternakannya sudah lebih higienis ketimbang ayam, unta ataupun sapi, yang kadang teman-teman mungkin yang kehidupannya di perkampungan ya mungkin tahu ya bahwa peternakan ayam atau sapi itu lebih kotor gitu ya. Mereka banyak menginjak-injak kotornya sendiri, bahkan kalau ayam itu memakan di kotoran sapi atau kotorannya sendiri ya. Nah, kemudian apakah juga khamar akan terus diharamkan dan ditafsirkan sebagai alkohol ya? Selama ini kita
menafsirkan ya istilah Homer yang ada di dalam kitab suci itu kan sebagai alkohol, padahal istilah alkohol ini adalah istilah kimia yang berkembang sebagai bagian dari ilmu modern ya. Kemudian nanti banyak lagi hal yang lainnya, teman-teman nanti silahkan coba berikan pendapatnya di kolom komentar. Kemudian ya teknologi dan ilmu modern nantinya bisa mengkritik tradisi keilmuan keagamaan, bahwa polemik penentuan sah atau tidaknya nasab menggunakan tes DNA yang dilawan dengan argumentasi bahwa hal itu tidak pernah ada sama sekali pada semua kitab nasab juga bisa menjadi kritik bagi kelompok literalis ya. Jadi kelompok-kelompok yang suka mengagung-agungkan mereka ahli dalam kitab-kitab kuno dan lain sebagainya, itu yaitu kelompok yang berlebihan dalam memandang kitab-kitab kuno agama ya. Jadi nanti kelompok-kelompok literalis itu ya biasanya kan menganggap kitab-kitab kuno agama itu sebagai sumber ilmu agama yang paling sah, lengkap, dan benar. Kelompok ini biasanya juga suka merasa paling tahu soal agama atau soal-soal yang terkait dengan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu ya. Karena merasa telah memiliki dan membaca kitab-kitab kuno tersebut. Jadi kalau teman-teman perhatikan di berbagai konten YouTube atau konten-konten media sosial yang lainnya ya, biasanya orang-orang yang sudah membaca kitab-kitab kuno itu merasa paling tahu banyak hal, termasuk masalah medis, masalah ekonomi, masalah kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Nah itu nanti bisa dikritik dengan ilmu-ilmu modern ini. Nah, bentuk kritiknya untuk kaum literalis kurang lebih seperti ini ya. Terhadap kaum literalis ini adalah ya bentuk kritiknya, tidak semua pengetahuan dan kebenaran di zaman dulu itu tertulis dalam suatu kitab ya. Jadi nanti orang-orang yang istilahnya membanggakan dengan kitab-kitabnya atau literasi-literasi kunonya itu biasanya kan menganggap tahu banyak hal ya. Padahal kitab atau buku ini hanyalah sebuah atau bagian kecil dari peralatan yang paling maju di zaman itu ya, yang berusaha digunakan untuk merekam pemikiran atau ingatan penulisnya. Tentu di sini bukan tanpa merendahkan ya karya-karya intelektual yang ada pada kitab-kitab kuno itu ya. Namun demikian bukan berarti bahwa kitab-kitab kuno itu segalanya, termasuk dalam kondisi masyarakat yang sangat modern seperti saat ini. Tulisannya pun akan disesuaikan dengan tradisi dan kondisi yang ada pada zamannya. Nah, kitab-kitab kuno ya kalau pada saat itu ya politik yang berkembang seperti apa, mereka juga akan menyesuaikan ya. Karena kalau mereka bertentangan dengan kondisi politik yang ada pada saat itu juga akan berisiko. Maka dari itu di sini penekanannya adalah bahwa suatu kitab atau rekaman pengetahuan atau rekaman pemikiran itu nanti sebenarnya tidak keseluruhan dari apa yang terjadi di masa lalu atau apa yang dipikirkan di masa lalu ya. Apalagi kalau soal informasi visual ya. Jadi nanti teman-teman kalau melihat ya misalnya dalam dunia Islam itu nanti akan terjadi perdebatan ya cara ibadah yang benar dan lain sebagainya, itu biasanya merujuk ke apa yang sebenarnya dilakukan oleh Rasulullah. Padahal rujukan-rujukan itu adalah kitab-kitab yang ditulis secara literal ya atau secara tertulis ya. Dan itu kurang menggambarkan kondisi visual apa yang sebenarnya dilakukan oleh Rasulullah ya. Nah, tulisan ya, kalau hanya berbekal tulisan saja nanti akan sulit menggambarkan kondisi visual sebagaimana mestinya. Walaupun sebenarnya sudah berusaha digambarkan dengan sebaik mungkin. Nah, teman-teman yang mungkin sudah belajar agama, terutama agama Islam ya, nanti akan melihat ya bahwa nanti dalam misalnya ibadah yang paling utama aja, dalam sholat saja, nanti akan ada beberapa versi sholat yang semuanya itu merujuk ya pada tulisan-tulisan itu. Kalau zaman dulu mungkin sudah berkembang teknologi rekaman seperti video atau YouTube seperti sekarang, mungkin soal pemurnian agama atau purifikasi agama ini tidak akan jadi polemik ya kalau itu sudah ada rekamannya secara jelas. Tapi karena itu bentuk tulisan, maka nanti akan muncul tafsir-tafsir terhadap tulisan yang berbeda-beda. Bahkan nanti akan muncul tulisan-tulisan yang dianggap nanti paling baik, paling benar, dan lain sebagainya. Sementara saat ini ya, teknologi perekaman pengetahuan dan ilmu sudah semakin modern. Di antaranya sudah ada perekam video dan audio yang dapat lebih lengkap dalam membuat rekaman ya. Jadi kalau dibandingkan dengan zaman sekarang ya, ilmu pengetahuan kemudian teknologi ya atau hal-hal yang terkait dengannya itu sudah ada perekam yang kualitasnya bisa lebih bagus daripada hanya tulisan saja ya. Tentu ini tidak sama sekali tidak merendahkan dengan peradaban tentang tata tulis ya dan lain sebagainya, karena itu menjadi bagian dari istilahnya perkembangan zaman begitu ya.
saya dalam hal ini sangat menghormati tradisi tulis. Hanya saja ini mengkritik orang-orang yang stagnan dengan tradisi tulis dan memuja-muji tradisi tulis tersebut. Sementara sekarang sudah banyak berkembang tradisi-tradisi yang lebih maju, yaitu tradisi-tradisi elektronik ya, dan perekaman yang saya kira sekarang sudah sangat membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan ya. Nah, selanjutnya ya, ini dialektika ya, bahwa ilmu bukan hanya sesuatu yang ditulis saja, apalagi kita sudah tahu seperti zaman sekarang ya, ada AI, kemudian ada pustaka besar ya seperti Google, Bing dan lain sebagainya itu ya. Itu serta ada video lah yang terpenting di sini ya, ada video ya. Video itu tidak tertulis ya, walaupun pada saat sekarang ya alangkah baiknya itu dikolaborasikan ya, bahwa perangkat pengetahuan itu tidak hanya yang sesuatu yang ditulis saja, tapi juga sesuatu yang direkam dalam bentuk video ataupun audio, serta yang lainnya mungkin nanti akan berkembang lagi lah ya. Artinya di sini bahwa banyak sekali keterbatasan pengetahuan dan kebenaran yang ada di dalam berbagai kitab kuno atau literasi-literasi tertulis. Apalagi dibandingkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi modern yang sudah ada gambar, video, AI, laboratorium modern, dan sebagainya. Kalau kaum literalis terlalu fanatik terhadap kebenaran dan pengetahuan di masa lalu, bukan tidak mungkin doktrin agama yang disebarkannya nantinya akan berperan dalam menghambat umatnya untuk menerima kemajuan ilmu dan teknologi mutakhir. Jadi umat Islam kalau masih terus-menerus memuja-muja literasi-literasi tertulis itu dan tidak mau beradaptasi dengan teknologi ataupun perangkat-perangkat yang lebih modern, nanti kemungkinan besar perkembangan umat Islam akan terhambat ataupun stagnan ya. Baik, kurang lebih seperti itu ya opini yang saya sampaikan ya. Di sini saya sedikit memberikan sebuah kesimpulan ya, bahwa polemik nasab ya menggunakan tes DNA nantinya bisa menjadi portal revolusi keilmuan dan fikih keagamaan agama Islam ya. Terutama kalau nanti tes DNA ini bisa diterima sebagai salah satu syarat sah sebuah nasab ya. Kemudian yang kedua, jika tradisi keilmuan kuno tidak pernah diupdate atau disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, kemungkinan besar ilmu-ilmu kuno tersebut akan terasa menjadi tidak relevan, terutama buat kaum yang lebih muda atau generasi-generasi lebih muda yang sudah terpapar dengan teknologi yang terbaru. Kemudian yang terakhir ya, ini sebagai disclaimer ya, bahwa ini hanya opini. Teman-teman nanti boleh setuju atau tidak terhadap apa yang saya sampaikan. Sebaiknya setuju atau tidak setuju ya, berikan opini kalian sendiri di kolom komentar video ini. Terima kasih dan salam damai.